warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, khususnya segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita, bersimpuh kepadanya, salat subuh berjamaah dan melaksanakan sunnah Nabi-Nya, yaitu thalabul ilmi, dengan keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat meneladani suri tauladannya, mengikuti akhlaknya dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Safwatul Tafasir, surat Al-Baqarah ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi kita baca satu ayat dulu. Nanti kalau waktunya ternyata singkat, satu ayat ini selesai singkat, insyaallah menuju ayat selanjutnya. Artinya, maka apakah kamu umat muslim masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Nah, ini terjemahnya. Tema dari ayat ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana semestinya umat Islam bersikap kepada ahli kitab. Bagaimana semestinya orang Islam bersikap terhadap ahli kitab. Ini garis besarnya di situ. Ayat ini dihadirkan oleh Allah setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerasan hati Bani Israel. Kekerasan hati Bani Israel dan kebiasaan mereka membangkang dan durhaka. Sudah corongatan, sudah tabiatnya. Sebelum ayat tentang kerasnya hati mereka, yaitu ayat-ayat tentang perintah menyembelih sapi betina. Nah, sudah kita bahas secara rinci pertemuan sebelumnya. Lalu dihadirkan ayat ini sebagai nomor. Di sini dikatakan bitaisil muslimin min imanihim li'annahu futiru 'ala dhalal wa jubilu 'ala al-'inati wal mukabarah. Ayat ini, afatatma'un, adakah engkau masih berharap? Di sini ada semacam pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegasan kembali kepada umat muslim bahwa memang
orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel Yahudi yang hidup di zaman Nabi tidak jauh beda dengan Mbah Bahi, tidak jauh beda dengan nenek moyang mereka yang disebutkan oleh Allah di ayat 74 pertemuan sebelumnya. Itu menggambarkan Bani Israel yang keras kepala, keras hatinya. Ditampakkan mukjizat Allah menghidupkan orang yang telah mati dengan dikumpulkan sebagian anggota sapi betina yang disembelih. Lalu yang dihidupkan ini memberitahu, inilah pembunuhku. Nah, yang membunuh ini mengingkari, wah enak ay, bukan aku. Nah, ini pelajarannya apa? Memang oleh Allah mereka itu saking inatnya, saking sudah kebiasaan keras kepala, itulah menjadi tabiatnya. Nah, dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi penciptaan jiwa manusia, dan demi penciptaan jiwa manusia dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah memberi kepada mereka petunjuk fujuraha wa taqwaha, berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, dua hal ini dalam tubuh manusia sama-sama ada. Mana yang lebih sering diopeni, mana yang lebih sering dipelihara, itulah yang tumbuh. Kita di dalam diri kita, Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri pasti ada potensi berbuat maksiat, ada potensi berbuat taat. Mana yang lebih sering diupayakan dan dilatih dan dibiasakan, itulah menjadi tabiat. Nah, orang-orang Bani Israel ini dikatakan di sini li'annahum futiru 'ala dhalal wa jubilu 'ala al-'inat wal mukabbarah. Mereka itu sudah kandung seperti itu, maka fitrahnya sudah senengani hal-hal yang sesat. Dituduhi kan betul, yang diberitahu yang benar, yang nyata selalu menolak. Padahal akalnya paham hal itu. Oke, afatat mau. Maka di sini Allah niku memberi informasi pada umat muslim, wis anjene sudah seperti itu tabiatnya. Jangan buang-buang waktu dan energi untuk mengharapkan mereka mengikuti jalanmu, yaitu Islam. Masih banyak orang lain yang bisa diajar. Oke. Nah, nanti lebih rincinya kita masuk ayatnya. Sekarang kita masuk sababun nuzulnya. Sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat ke-75 ini. Nazalat fil Ansar. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk kaum Ansar. Sinten kaum Ansar itu? Ada Muhajirin, ada Ansar. Ansar jamak dari Nasir. Nasir penolong. Ansar para penolong. Kenapa orang-orang ini dikatakan kaum Ansar? Karena mereka menolong kaum Muhajirin. Orang-orang Muhajirin berpindah dari Makkah, meninggalkan harta bendanya, rumahnya, ladangnya, kebunnya, usahanya, nopo-nopo mawon, apapun itu, ditinggal di Makkah. Ketika hijrah ke Madinah, ini perjuangan, bukti keimanan. Kenapa kok mboten dibetok harta bendanya? Takut ditangkap kafir Quraisy. Kalau bawa kayak orang boyongan pindah rumah kan ketahuan mau pergi jauh, akan dihadang sama kafir Quraisy. Jadi mereka tidak bawa apa-apa, hanya bekal secukupnya. Jadi perhiasannya, makanannya, rumahnya semua wis ditinggal. Berarti datang ke Madinah ini apa? Buat gadah nopo-nopo. Datang ke Madinah tidak punya apa? Tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya kebun, tidak punya sawah, tidak punya apa-apa. Maka orang-orang mukmin yang ada di Madinah menyambut dan menolong mereka, disebut Ansar. Ayat ini diturunkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah untuk mereka, untuk kaum Ansar. Kenapa demikian?
kanu hulafa'a lil yahudi wa bainahum jiwarun wa radha'atun wa kanu yawadduna law aslamu. Ini karena orang-orang Ansor ini berharap atau punya keinginan, punya harapan besar sekiranya orang-orang Yahudi di Madinah di zaman Nabi itu masuk Islam. Kenapa demikian? Kanu hulafa'a lil yahud. Mereka orang-orang Ansor ini dulu hulafa. Hulafa itu apa? Bahasa mudahnya saat ini koalisi. Koalisinya kan mesti kompak, mesti setia, mesti semoga satu kata, satu tujuan, betul ya? Dulu itu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebelum jauh-jauh hari sebelum itu Madinah sudah ada penghuninya, sudah ada penduduknya, bercampuran antara orang Arab dan orang Yahudi, orang musyrik dan orang Yahudi. Mereka itu berkoalisi satu sama lain. Ada 3 suku dari kalangan Yahudi, ada 2 suku dari kalangan non-Yahudi. Yang non-Yahudi suku Aus dan Khazraj. Orang Yahudi 3 suku, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Yang suku Aus berkoalisi dengan Yahudi ini dan ini. Yang suku Khazraj berkoalisi dengan Yahudi ini. Orang matan geng-gengan. Ketika orang-orang suku Aus dan Khazraj dari kalangan orang-orang non-Yahudi yang ada di Madinah ini sudah masuk Islam, mendapatkan keindahan Islam, manfaatnya Islam, kebenaran Islam, betapa Islam ini luar biasa. Mereka ingat koalisinya dulu, eman sekali kalau mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan. Tidak masuk Islam itu maksudnya. Karena memang kata-kata hulafa, bukan pakai kha, kalau pakai kha jamak dari khalifah. Ini pakai ha, hulafa. Kanu hulafa'a lil yahudi. Mereka dulu itu berkoalisi dengan orang-orang Yahudi. Nah, saya bacakan dari kamus bahasa Arab biar lebih mantap memaknai arti hulafa niku. Al-mu'ahadah 'ala at-ta'abudi wat-tasa'udi wal-ittifaqi wal-ittifaqi. Al-mu'ahadah ya, dikatakan hulafa adalah apabila 2 kelompok ada perjanjian. Al-mu'ahadah itu saling berjanji. Perjanjiannya untuk apa? Alat ta'abudi, untuk saling mendukung satu sama lain, wat tasa'udi, dan menolong satu sama lain, wal ittifaqi, dan kompak satu sama lain. Perhatikan, dia ingin kompak. Waduh, kita udah masuk Islam, merasakan betapa indahnya Islam. Terus saudara-saudara kita dulu ketika masih di zaman jahiliyah, belum Islam juga, masih dalam agamanya, masih dalam kepercayaannya, yaitu orang Yahudi. Ayo, berharap sekali diajak mereka di sini, ajak, ayo masuk Islam dan sebagainya, tapi tidak pernah berhasil. Nah, itulah diturunkan ayat sebagai jawaban. Memang tabiatnya mereka itu tidak suka kebenaran. Nanti kita lanjut ketika di ayatnya. Kemudian ada contoh di zaman jahiliyah bahwa orang Arab itu memiliki kekompakan yang luar biasa, tidak hanya di Madinah, Bapak Ibu. Di Makkah juga, namanya Hilful Fudul, koalisi Fudul namanya. Apa kesepakatan mereka? Yaitu kesepakatan baina qabaili min Quraisy. Kesepakatan yang berlaku di antara semua kabilah suku Quraisy. Qabla bi'tsatir Rasul, sebelum diutusnya Nabi. Berarti sudah jauh-jauh hari, yaitu zaman jahiliyah. Haitsu ta'ahadu fihi ala alla yajidu madluman fi Makkah illa nasaruhu. Perjanjian mereka adalah tidak akan membiarkan apabila ada orang yang dizalimi di Makkah melainkan ditolong. Hebat. Jadi mereka itu meskipun jahiliyah tapi punya prinsip-prinsip sosial yang kuat.
Jadi mereka punya al-hilf niku. Nah, inilah alasan kenapa orang-orang Ansor diturunkan ayat ini bagi mereka, karena mereka punya itu tadi. Punya kekuatan perjanjian, kekompakan secara sosial. Satu, bersama-sama, selalu bersama, selalu kompak, selalu tolong-menolong. Wajiwarun waroto'atun. Antara orang Ansor dan orang Yahudi dulu itu ada koalisi tadi, dan ada jiwar, saling melindungi, waroto'ah, bahkan ada roto'ah untuk agar memperkuat hubungan mereka, mempererat persatuan mereka, ada roto'ah. Apa itu roto'ah? Nabi kita Muhammad SAW di masa kecilnya ketika lahir sama kakeknya dititipkan kepada seorang ibu penyusu. Sinten niku? Namanya Halimah binti Abi Du'aib. Niku nama aslinya, yang terkenal Halimah Sa'diyah. Kenapa nama asli Halimah binti Abi Du'aib disebut Halimah Sa'diyah? Karena berasal dari kampung Qaryah Bani Sa'ad. Sa'ad itulah berasal dari kampung, nama kampungnya Bani Sa'ad. Halimah Sa'diyah dikaitkan, dinisbatkan ke kampungnya biar nggak tertukar dengan Halimah lainnya. Nah, antara keluarga Abdul Muttalib kakek Nabi dan keluarga Halimah binti Abi Du'aib ada hubungan famili. Kenapa? Cucunya anak susuannya. Nabi Muhammad punya ibu kandung, punya ibu penyusu. Kalau Halimah binti Abi Du'aib punya anak, maka saudara Rasulullah sepersusuan. Nah, antara orang Ansor dan Yahudi di Madinah juga ada hubungan itu. Corong dulur sepersusuan. Nah, kini Islam mau cek terus Islam, aduh ayolah. Terus Islam, ini harapan orang Ansor. Yawaduna lau aslamu. Mereka sangat berharap orang-orang Ansor ini sekiranya orang-orang Yahudi ini mau masuk Islam. Alasannya di situ, karena ada hubungan famili. Kita sendiri aja. Jangankan famili, tetangga mungkin. Tetangga. Kalau misal kita punya tetangga non Muslim, pasti di dalam hati kita ingin sekali ya Allah cara ini ngajak tetangga kita ini masuk Islam. Betul. Apalagi saudara, misal ada di antara kita ternyata nenek moyang itu ada yang non Muslim, Nasrani misal. Ternyata bule paknya yang jauh itu masih ada yang non Muslim. Saya tanya panjenengan, apakah diri kita biasa saja atau ada dalam hati kita harapan mereka masuk Islam? Ya Allah. Kadang apa ternyata? Mesti ada. Jangankan famili tetangga saja. Kita ingin rasanya orang-orang itu kita ajak, kita berdakwah, kita menyeru, kita mengenalkan Islam agar masuk Islam. Betul. Saya sendiri merasakan itu, Pak. Di Sinamon Gang 3 itu banyak tetangganya RTM, Rumah Tangga Muhammadiyah ini yang Kristen. Itu jangan. Minimal kita berdakwah dengan akhlak kita. Kita menunjukkan syiar Islam dengan pergi ke masjid, berbusana Muslim, akhlak kita baik. Kalau ada rezeki kita berbagi, kita beri mereka juga. Kaget tuh, dapat juga. Jangan nggak dikasih. Punya tetangga non Muslim, kita ada berkat, beri. Dalam rangka syiar Islam. Nah, itulah yang dialami kaum Ansor. Ketika sudah masuk Islam, kepingin orang Yahudi itu juga masuk Islam. Ditegur sama Allah dengan ayat 75 ini. Kata lagi, afatatma'una ayyuminu lakum. Ini masuk tafsirnya. Yukhatibullahu ta'ala ibadahul mu'minin. Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, meskipun ayat ini Bapak-Ibu, diturunkan khusus untuk orang Ansor, kaum Ansor di zaman Nabi, tapi Al-Qur'an sifatnya universal. Bisa juga untuk kita. Pelajaran bagi kita bagaimana bersikap sekiranya ngejak uang kok ngeyel angel golek sing liyane sing gampang.
Ya, habis-habisin energi, habis-habisin tenaga, habis-habisin waktu, tambah berapa ayel-ayelan malah tukaran gitu. Ini yang dihindari berdebat urusan-urusan yang khilafiyah itu. Sebenarnya ini, sebenarnya tukaran. Wis saling menghormati mawon. Selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dalilnya itu sudah. Kalau diperdebatkan memperburuk ukhuwah Islamiyah, dan itulah yang diinginkan musuh kita. Benar lagi. Nah, meskipun ini untuk orang non muslim ini, tapi juga bisa dikaitkan dengan lebih luas. Benar lagi. Allah menyeru umatnya, hamba-hambanya yang beriman. Fayaqul, seruannya berbunyi, afatatma'una ayyuminu lakum. Ay atarjuna ya ma'syaral muslimin an yuslimal yahudu wa yadkhulu fi dinikum. Hei orang-orang beriman, apakah kamu berharap orang-orang Yahudi itu masuk Islam? An yuslimal yahud, yuslimanikum, masuk Islam. Wa yadkhulu fi dinikum, dan mau bersama-sama denganmu dalam agama Islam itu, menjalankan syariatnya, mentauhidkan Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini ditanya. Nah, pertanyaan yang seperti ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Aslinya tak usah capek-capek berharap gitu. Ada pertanyaan yang maksudnya adalah untuk melarang. Misal kita melihat orang mau mengikuti suatu acara itu gak ada manfaatnya. Terus kita tanya, kau mau ikut acara itu? Iya. Masa sih mau ikut acara kayak gitu? Nah, masa sih mau ikut acara kayak gitu? Itu pertanyaan atau mengandung larangan? Ya coba melok lah, betul kan itu, tapi bahasa halus. Sebenarnya, yang di sini juga seperti itu yang maksud Allah SWT. Lalu Allah SWT memberikan alasan, memberikan hujjah, keterangan. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya, tadi arti dan terjemah di awal sudah kita tafsirkan di sini. Ay wal hal, padahal bagaimana kamu berharap? Masihkah engkau berharap orang Yahudi itu mau masuk Islam dan bersyahadat? Sedangkan atau padahal kana ta'ifatun min ahbarihim wa ulama'ihim, ada sebagian atau kelompok dari ulama mereka, wa ulama'ihim, dan ulama mereka, wa ahbarihim, dan rahib mereka, pendeta mereka, yatluna kitab Allah, membaca kitab suci Allah. Yang dimaksud adalah Taurat. Wa yasma'unahu bayyinan jaliyan, dan mendengar dengan dengan jelas, tanpa tidak ada yang mamang. Di kitab Taurat itu jelas, banyak yang jelas, dan ulamanya, ahli Tauratnya itu membaca kitab Taurat. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu ay yughayyiruna ayatit Taurat. Lalu mereka merubah ayat-ayat Taurat. Ini maksudnya bahwa, nah kamu berharap orang-orang itu masuk Islam, mereka sendiri saja berani merubah firman Tuhan ya, untuk agar dia sengaja biar tidak masuk Islam dan mempengaruhi orang-orang awam ketika membacakan Taurat. Taurat itu sudah dirubah. Kalau kita kaitkan misal sewu ya, kita kalau dikaitkan dengan negeri ini, bagaimana engkau berharap mereka bertaubat? Lawan undang-undang aja berani berubah-ubah. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bagaimana kita bersikap? Sudah capek nanti, mau komen, mau apa, ya kalau jangan sampai kepada mereka. Kalau nggak sampai, maka kalau diambil dari pelajaran ayat ini, non sewu, Allah itu menyarankan umat Islam dan nabinya hemat energi, hemat waktu, hemat pikiran. Wong koyok nulis angel dikandani, gak iso cari
orang-orang yang lain yang lebih mudah diajak masuk Islam. Maka saya sangat setuju terkadang itu ketimbang kawan-kawan komen sana sini memperburuk media sosial, mending aku mau ini santri-santri dan murid-muridku dicetak nanti kalau mereka datang tiba masanya jadi pemimpin dan pengurus negeri ini, mereka orang yang jujur, anti korupsi. Mau pun yang lebih mudah mana kalau saya merubah yang sudah jejak digitalnya, jejak itu yang sudah memang banyak. Kita kan seakan-akan dari ayat ini diingatkan oleh Allah, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Kamu lupa lah jejak digital orang-orang Yahudi dan Bani Israel itu. Memang kayak sudah dari awal ayat, berapa ayat yang kita pelajari tentang memang Yahudi itu tabiatnya seperti itu. Banyak nggih? Sudah banyak nggih? Kita ada ini malah gini, ini malah gini, begini malah begitu. Wes pokoknya wangel. Nah kita lihat jejak digital seseorang memang dari dulu kalau dikandani nggak pernah mau. Lah ngapain kita capek-capek berdebat dengan orang itu? Ngapain capek-capek kita meluangkan waktu dengan orang itu? Cari yang lain, yang lebih mudah diajak, yang lebih mudah diarahkan, lebih mudah dibentuk dan dikata. Itu pelajaran kalau kita kaitkan. Kalau kita mau war-war 1000 kali, kalau nyampe komen kita di media sosial itu malah mau isinya itu, ya Allah, ujaran kebencian, ujaran menghasut, olok-olok. Nah gimana negeri ini mau dibarokai Gusti Allah? Nah semua orang tidak mampu menahan diri untuk tidak mengumpat, ngilokno, maido, walah, ya Allah. Kalau kita mulai dari diri kita, dari hal kecil itu, komen ini loh belum tentu dibaca. Kalau kita berpikir, ya penting kita berbuat, ya sudah tidak apa-apa. Kalau mau itu, kira-kira lebih efektif mana? Kita membina generasi muda, remaja, pemuda, atau yang sudah di atas sana? Efeknya maksudnya. Nah kalau kita fokusnya ke atas sana, jelas berani, sudah disumpah Al-Quran dan sebagainya saja, tidak peduli. Kalau kita mengabaikan generasi muda, remaja, pemuda, tidak diopeni, akhirnya rusak. Katut napa niku peradaban barat dan lain-lain, akhirnya dua-duanya nggak dapat. Nah jadi misal ada yang dua mudarat nih, kalau ada dua mudarat dilihat yang lebih ringan mudaratnya. Ini mudarat nih, membiarkan yang di atas sana, dan mudarat satu lagi membiarkan remaja dan pemuda. Yang lebih besar mudaratnya remaja dan pemuda, karena itulah penerusnya kita pada. Lanjutkan dulu. Mereka merubah-rubah Taurat bitabdil wa ta'wil, merubah dan menyimpangkan maknanya, merubah ayatnya. Mim ba'di ma fahimuhu wa dhabatuhu bi uqulihim. Ini poin penting Bapak Ibu. Setelah mereka memahaminya dengan tepat dengan akal mereka. Di ayatnya disebutkan mim ba'di ma aqaluhu itu dari kata-kata akal. Jadi orang-orang Yahudi yang pakar Taurat itu dengan penuh sadar merubah isi Taurat. Nah, firman Allah saja dengan penuh sadar dirubah-rubah, dipindah-pindah, disimpangkan, disamarkan tafsiran-tafsirannya. Ya, berarti memang mereka itu tidak ada niat untuk mengimani Taurat itu dan Al-Quran yang datang setelahnya. Karena Al-Quran menyempurnakan Taurat ternyata sesuai Nabi Muhammad, sesuai dengan apa yang di Taurat. Mereka memang nggak mau, makanya merubah-rubah isi Taurat. Dia nggak ada alasan bagi orang lain menegur. Orang awam akhirnya misal Taurat itu asli, didakwahkan kepada orang-orang awam, terus orang awam protes, loh itu kan sesuai itu yang ayat yang saya baca tadi, sesuai dengan apa yang kita lihat di sosok Muhammad. Terus kenapa kok nggak bersyahadat? Nah biar nggak terjadi seperti itu, dirubah-rubah. Nah kalau main modelnya sudah seperti itu, nggak usah capek-capek. Harapanmu meskipun kamu dulu di zaman jahiliyah ada berkoalisi dengan mereka, hubunganmu erat sekali, ada hilf bainakum, ada hubungan yang erat, bahkan saling melindungi, bahkan ada hubungan sepersusuan tadi. Wis ojo
membuang-buang sia-sia, jangan membuang sia-sia energi, waktu, pikiranmu untuk mereka yang memang sejatinya tidak mau. Karena terbukti mereka merubah Taurat dengan kesadaran, dengan pemahaman yang jelas. Kemudian wahum ya'lamun. Ay yartakibuna jarimata. Ay annahum ya'lamuna annahum yartakibuna jarimatan. Ay annahum yukhalifunahu ala basiratin la an khata'in aw nisyanin. Ini poin penting sebagai penutup ya Bapak Ibu. Mereka mengetahui apa? Mengetahui bahwa mereka itu yartakibuna jarimatan, membuat dosa besar ini, melakukan dosa besar ini. Ay annahum yukhalifunahu, atau mereka menyelisihi kitab Taurat itu ala basiratin. Ala basirah. Basirah itu ketajaman mata batin dengan penuh kesadaran. La an khata'in aw nisyanin, bukan dikarenakan salah atau lupa, bukan dikarenakan tidak sengaja atau lupa. Beda Pak. Beda, misal kita melakukan sesuatu karena lupa atau tidak sengaja. Tidak sengaja melakukan sesuatu. Ada dalam syariat Islam itu pembunuhan itu dilihat sengaja atau tidak sengaja. Hukumannya pun akan berbeda. Misal ada orang bekerja tukang bangunan di lantai 3. Waktu niku dodol napa? Tembok. Pas bawah ternyata palu muncul. Jatuh ke bawah. Ada orang nggak pakai helm. Tes. Meninggal dunia, sengaja mati. Nah, beda dengan orang sengaja dititeni suruh pesawat. Wes, mati. Beda. Nah, orang Yahudi ini, ulamanya ini dengan sengaja niteni di Taurat sing pas sampai Muhammad. Di ayat-ayat yang mendukung kebenaran dakwah Muhammad, ayo dirubah, ayo diganti, ayo diselewengkan atau disimpangkan pemahamannya agar orang-orang awam itu tidak masuk Islam. Memang kelakuan itu sementara. Nah, di sini kita simpulkan bagaimana kita bersikap. Ya sudah, cari yang orang-orang yang sekiranya diajak itu mau. Tidak mau, jangan habiskan energi. Bukan berarti nggak peduli. Kalau sudah mencoba sekali, 2 kali, 3 kali dialog, diajak, sing apik boten purun, cari yang lain. Bukan berarti meninggalkan. Dengan syarat sudah jelas memang piawainya atau awani atau tabiatnya atau memang sikapnya aneh. Jadi cari yang mudah. Rasulullah di awal dakwah tidak langsung ke Abu Jahal. Rasulullah di awal dakwah dulu sembunyi-sembunyi ke orang yang sekiranya dirasa dalam hati kayak ada wong iki gampang diajak. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib sepupunya. Kemudian sinten malih Utsman bin Affan dan orang-orang hamba-hamba sahaya Bilal bin Rabah, keluarga Yasir. Yang orang-orang itu sebenarnya nggak ada kepentingan. Ya. Kalau di awal dakwah ngajak langsung Abu Jahal, langsung buyar, langsung akan ditolak pelan-pelan seperti itu. Ini pelajaran penting bagi kita bersikap di tengah masyarakat. Kalau memang sudah tahu akan terjadi perselisihan yang kuat apabila membahas sesuatu dengan orang itu, hindari. Ya benar. Nek ambek wong iki kok bahas hal ini mesti tukaran, mesti ayal-ayalane. Lah kenapa dilakukan? Hindari saja. Cari yang lain yang sekiranya kayak ada gila dijak jamaah nang Khalifah sebelum ini. Nah, betul jelas gini. Yang terkawan kan saya lagi pelajari di Muniko. Kirang lebih punya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.